Membaca di media ada tantangan dari sang ibu menteri kepada para ekonom tentang meramal harga BBM tahun depan. Bosman paling tinggi ngacung tangannya. Saya, tapi nggak digubris. Lupa diri nih Bosman. Orang dia bukan ekonom kok nantang. Siapa lu Bosman? Oh, rupanya hanya ekonom yang boleh meramal harga BBM ya. Ekonomi yang mana? Ekonomi yang selama 50 tahun ini membuat rupiah tidak pernah kuat itu. Ekonomi yang membuat inflasi 20.000% selama 50 tahun itu ya. Memang harus ekonom ya yang boleh menebak harga BBM tahun depan. Sekarang sudah sekian lama, mana yang menebak harga BBM? Para ekonomnya ya. Gak ada juga tuh yang bunyi. Ya sudah, Bosman aja yang menebak. Kalau Pak Jokowi boleh mencalonkan 3 kali atau dirinya mau menurunkan derajatnya dari presiden ke wakil presiden jadi orang nomor 2, kemungkinan besar beliau jadi lagi. Pertanyaannya, segini nafsunya kah dirinya berkuasa hingga jadi orang nomor 2 juga mau? Rasanya beliau bukan manusia yang suka mabuk jabatan. Bukan manusia yang suka dipuja-puji. Bukan manusia haus kekuasaan deh. Beliau itu simbol kesederhanaan rakyat Indonesia yang tidak haus jabatan, tidak haus pujian. Beliau melayani orang, bukan dilayani. Jadi manusia mungkin ya bisa berubah sih. Siapa tahu memang Indonesia ini tidak punya orang sebaik beliau, yang mana selama 8 tahun ini telah meningkatkan GDP per kapita 16% atau 2% per tahun. Hebat nggak tuh? Naik 16%. Yang membangun jalan tol ribuan kilometer sebagai infrastruktur jalan nasional. Yang membuat hutang negara dari 2.700 triliun menjadi 6.700 triliun atau naik 4.000 triliun dalam 8 tahun. Ini luar biasa Indonesia dipercaya oleh dunia. Dapat hutangan itu artinya Indonesia kaya dan Indonesia dipercaya. Hebat kan? Ya beliau dan pendukungnya mungkin merasa dirinya lah yang terbaik, jadi harus maju lagi. Ya siapa tahu. Di sisi hutangan sulit loh membuat negara itu dipercaya. Sulit. Jadi mendapat hutangan besar 4.000 triliun adalah sebuah prestasi tinggi. Bosman, kalau menjabat belum tentu mendapat hutangan segitu besar. Karena itu pasti printing money. Karena nggak berani utang dolar. Yang mending utang rupiah. Jadi kalau beliau masih tanding di tahun 2024, maka Bosman tebakannya pasti beliau menjabat lagi. Tapi kalau beliau tidak ikut di tahun 2024, maka walau calonnya Pak Jokowi yaitu Pak Ganjar sekalipun sulit menang melawan Anies. Bosman ini gini-gini melakukan survei di sosmed menggunakan ada 2 sampel pertanyaan, di mana yang pertama dapat 2000-an responden dan yang kedua mendapat 2.900-an responden dalam 24 jam. Memang belum mewakili 100% penduduk Indonesia, juga belum mewakili wilayah mana responden ini disurvei. Namun hasilnya bisa menjadi cermin. Surveinya begini, Bosman Capres dipasangkan dengan Ganjar, Sandi Uno, Prabowo, Anies. Hasil akhir yang tertinggi adalah Bosman Anies 66%. Ketika Bosman Cawapres dengan Capres Ganjar, Sandi Uno, Prabowo, dan Anies, hasil terbanyak adalah Anies Bosman 79%. Nah, ini menyimpulkan apa? Bahwa Bosman itu layak diperhitungkan. Salah. Maaf, bukan Bosman. Bosman dipakai untuk kenetralan responden, di mana membuktikan bahwa faktor Anies dipasangkan dengan nobody. Seperti Bosman aja kuat, apalagi dipasangkan dengan Prabowo, Ganjar, Puan. Bener deh, Anies faktor terkuat di tahun 2024 seperti Pak Jokowi di tahun 2014. Yang mana di tahun 2024 Anies hanya kalah dari Jokowi kalau beliau ikut kontestasi. Sebentar. Ini analisa Capres ya, bukan analisa harga BBM. Lah ngawur ini Bosman. Kita balik ke BBM aja deh, lebih nyata. BBM atau bahan bakar minyak itu bersumber dari crude oil, minyak mentah. Nah, untuk cerita beginian Bosman punya pengalaman panjang lebih dari 25 tahun. Oil and gas memang bread butternya Bosman hingga tahun 2016. Secara garis besar, minyak mentah tadi di-refine atau dimurnikan atau diproses jadi BBM, gasoline atau kerosin, apapun yang dibutuhkan dengan menggunakan oil refinery atau penyuling minyak. Oil refinery di seluruh dunia ini ada lebih 400-an dan Amerika memiliki 270-an lebih. 170 di negara Amerika, 100 di luar Amerika. Amerika negara swasta, semua oil refinery dan crude oil company adalah swasta. Pembangunan oil refinery awalnya adalah dari Rockefeller yang membangun dengan stand fact-nya di penghujung abad 19 dan di awal abad 20. Meningkat dari minyak mentah crude oil menjadi minyak bakar atau minyak tanah kerosin, kemudian jadi gasolin. Gasolin di awalnya untuk mobil, tentunya mobil Ford yang terbanyak pemakainya, lalu buat listrik di Amerika. Semenjak Inggris menemukan cadangan minyak di Timur Tengah, kemudian Amerika ikut mencari dan menemukan di Timur Tengah, dan di belahan dunia lain, maka oil refinery mulai bermunculan. Teknologi pun mulai meningkat, makin efisien dan terus berkembang
hingga 20 tahunan terakhir ini, mulailah manusia menyadari bahwa karbon hasil buangan BBM dan energi adalah penyumbang terbesar masalah lingkungan hidup. Perubahan cuaca menjadi dunia semakin tidak sehat, semakin panas, salju mencair, permukaan air laut meningkat, dan lain sebagainya. Maka dunia mencari sumber energi ramah lingkungan, menggantikan fosil oil, menggantikan batu bara, dari sampah bahan bakunya, dari matahari, angin, panas bumi, dan lain sebagainya, dengan penyimpanan adalah menggunakan baterai. Dalam 20 tahun terakhir, maju dengan pesat. Yang mana dalam 20 tahun terakhir, oil refinery hanya dibangun 5. 3 berada di Timur Tengah untuk mengantisipasi permintaan Tiongkok, dan 2 di Tiongkok. Sisanya, oil refinery adalah usianya tua semua dan makin tidak efisien. Karena itu, biasanya dalam struktur harga jual BBM dari 100%, harga minyak mentah itu kontribusinya 60-65%. Harga refinery 15%, harga distribusi 15%, dan komisi transaksi atau profit 10%. Namun semenjak perang Ukraina terjadi perubahan drastis. Biaya refinery naik menjadi 29% dan komisi trader naik hingga 15%. Membuat harga BBM walau crude oilnya menurun tapi menjadi mahal harga BBM-nya. Kalaupun perang di Ukraina berhenti, dengan Rusia mendapatkan apa yang Rusia sudah dapat seperti saat ini, yaitu 20% wilayah Ukraina, dan akan menjalankan referendum di 4 wilayah untuk menjadi negara atau wilayah baru, tentunya dijadikan negara boneka Rusia, harga BBM tetap tidak akan turun, tetap di atas. Diramal Bosman di harga 85 sampai 105 dolar per barelnya di tahun 2023, membuat ekonomi dunia slow down, inflasi masih tinggi, uang beredar ditahan. Dengan analisa ini, sesungguhnya dunia sedang tidak baik-baik saja, dan harusnya sebagai negarawan, para pejabat mengedukasi rakyat harus bagaimana ke depannya, bukan malah jualan dirinya terpantas di 2024.